Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian series inspiratif berjudul The Bear, season pertama, chapter keempat. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh suasana dari kota Chicago. Scene menampilkan bagaimana dahulu Chicago yang terkenal dengan daerah perusuh berubah menjadi daerah dominan di mana semua orang seperti mulai melakukan transaksi, mengembangkan kehidupan kota hingga menjadi seperti sekarang. Terlihat, Kermit yang baru saja masuk ke dalam restoran The Beef mendengarkan Ebra yang sedang membaca mengenai sebuah artikel yang membahas restoran mereka. Apa yang dibacakan oleh Ebra adalah beberapa ulasan negatif mengenai restoran dari The Beef. Tetapi tak sedikit pula kritikus makanan itu menyebutkan keunggulan dari restoran seperti roti lapisnya yang sangat bisa ia nikmati. Karena hari itu jadwal mereka padat, Kermit meminta kepada semua orang untuk segera fokus bekerja. Sedangkan Sydney justru mencoba untuk menjelaskan maksud dan tujuannya memberikan menu tersebut. Ia mengaku tak tahu menahu tentang pria yang berada di restoran mereka. Terlebih kini pria itu memberi ulasan. Beruntungnya, Kermit tak terlalu peduli dan meminta Sydney untuk segera bersiap. Bahkan Kermit langsung meminta kepada semua chef untuk menghitung pasokan bahan makanan mereka masing-masing. Ketika semua telah menghitung, rupanya Marcus tertinggal karena ia masih sibuk dengan donat yang masih harus diselesaikan secara sempurna, hingga membuat Kermit cukup marah terhadapnya. Keributan semakin terjadi ketika Richie datang dan bertanya tentang menu terbaru yang direview oleh Next Carlos. Sydney yang tersinggung dengan perkataan Richie mencoba untuk membela dirinya sendiri. Tetapi justru keributan itu malah membuat suasana semakin keruh sehingga mereka berdua memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara pribadi. Di area kasir, tepat sebelum pelanggan dipersilakan untuk masuk, Richie bertanya tentang maksud serta tujuan Sydney bekerja di sini. Apakah ia memang niat bekerja atau justru berusaha untuk menghancurkan restoran Mike? Sekali lagi, Sydney merasa tersinggung dengan perkataannya. Ia mencoba untuk kembali mencaci Richie dengan segala cara, termasuk mengejeknya karena ia tak bisa mengaplikasikan tablet sebagai pesanan. Saat Kermit telah lelah dengan perselisihan itu dan mencoba untuk melerainya, ia mendengar suara teriakan dari arah dapur. Dengan bergegas, Kermit pergi ke dalam, melihat list pesanan yang ternyata secara otomatis harus mereka persiapkan. Masalahnya, pesanan itu merupakan prapesan alias bookingan dari seseorang. Dan kini, mereka harus menyiapkan 78 iris kue coklat, 99 porsi kentang goreng, 54 porsi ayam, 38 selada, serta 255 roti lapis sapi yang harus segera disiapkan dalam waktu 8 menit saja. Dan semua itu adalah salah dari seorang Sydney. Kermit yang telah muak langsung meminta maaf kepada semua chef agar segera bekerja ekstra. Mereka sangat tak mungkin bisa menyiapkan pesanan sebanyak itu dalam waktu 8 menit saja. Meskipun mereka berusaha untuk menutupi kekeruhan ini, namun tetap saja kericuhan tetap terjadi. Terlebih di antara Richie dengan Sydney yang telah masuk ke dalam permasalahan pribadi. Baik dari Richie maupun Sydney saling menyenggol satu sama lain. Sedangkan Kermit sedang sibuk meneriaki para chef agar menyiapkan ratusan roti lapis yang harus segera mereka bungkus. Ketika Sydney yang seharusnya menyiapkan sayuran, Richie ternyata mencoba untuk mengganggu dan hal itu membuat Sydney marah. Bahkan ia sampai harus menodongkan pisau padanya. Keributan tak hanya terjadi di antara mereka berdua. Saat Kermit sedang disibukkan dengan semua orderan yang ada pun, Marcus justru menghentikannya agar ia bisa bertanya tentang donat yang baru saja matang. Karena kesal Marcus tak melakukan apa-apa, ia langsung membanting donat tersebut lalu menyuruhnya untuk segera ikut bergabung bersama para chef lainnya untuk mempersiapkan makanan. Dan akhir dari kekacauan terjadi saat dimana Sydney justru memutuskan untuk terdiam setelah ia tak sengaja menusuk Richie tepat di arah bokongnya. Sydney tak bisa berkata apa-apa. Ia tiba-tiba mengganti sepatunya, membawa tasnya, lalu berkata pada Kermit bahwa dirinya akan memutuskan untuk keluar dari restoran The Beef. Sydney pergi dengan kekacauan yang baru saja ia tinggalkan. Tapi dirinya tak ingin merasa bersalah oleh semua orang. Episode terakhir di seri inspiratif ini dibuka oleh Kermit yang terlihat seperti sedang memeragakan sebuah sinetron. Dirinya mengejek tentang bagaimana payahnya sebuah restoran bernama The Beef yang diwariskan kepadanya oleh mendiang dari Mike. Akibat Mike yang memutuskan untuk menembak dirinya sendiri.
Sebelum ia diwariskan restoran tersebut, Kermit mengaku kepada para penonton bahwa dirinya dahulu adalah seorang chef hebat. Namun, itu semua hanyalah khayalan dari seorang Kermit karena tiba-tiba ia melihat seekor beruang mengaum ke arahnya yang membuatnya harus terbangun dari tidur dengan berbagai foto masakan yang selalu tertancap di ingatannya. Setelah terbangun dan membersihkan diri, Kermit memutuskan untuk pergi ke perkumpulan Al-Anon. Di sana ia mendengar pemimpin yang akan memberi kesempatan untuk siapapun agar mau memberi pengalamannya. Ternyata saat itu Kermit mengajukan diri. Ia langsung memperkenalkan siapa dirinya dan apa yang alasan dirinya mengikuti Al-Anon. Kermit mengaku bahwa dahulu kakaknya adalah seorang pecandu sebelum akhirnya ia tewas karena bunuh diri. Ia juga merupakan seorang juru masak untuk restoran terbaik di dunia sebelum pada akhirnya kakaknya yang tewas mewariskan sebuah restoran payah. Mereka berdua dari kecil memang sangat menyukai masakan, sering memasak berdua dan mereka bahkan memiliki impian untuk membuat sebuah restoran lengkap dengan nama, atmosfer yang sudah terbayang. Tetapi semua itu buyar saat beberapa tahun kemudian Mike mencampakkannya. Ia bahkan dilarang untuk memasuki wilayah dapur, entah apa itu alasannya. Apa yang Mike lakukan kepada Kermit membuatnya berubah menjadi sosok payah. Ia tak memiliki kekasih, hanya lulusan SMA, hingga suatu hari Kermit mulai memiliki ambisi untuk mematahkan omongan dari Mike. Ia berjanji akan membuat kedua orang tuanya bangga. Dan kini pencapaian tersebut berhasil dipatahkan oleh Kermit saat ia memutuskan untuk resign dari restoran mewah tersebut demi bisa melanjutkan usaha mendiang kakaknya. Lalu scene beralih ke restoran The Beef di mana Kermit mengumpulkan semua chefnya untuk mengabarkan kabar buruk dan kabar baik. Kabar baiknya adalah mereka masih bisa menyajikan roti lapis untuk makan siang. Dan kabar buruk adalah mereka akan berhenti bekerja di makan malam karena akan ada pesta yang diselenggarakan oleh Jimmy sehingga mereka akan melayani para tamu dengan porsi yang jauh lebih sedikit. Di satu sisi, tampaknya Sydney mengundang Marcus untuk hadir ke kediamannya. Sebagai sosok dua orang yang terkena semprotan maut dari seorang Kermit pasca kericuhan terjadi, Sydney malam itu berniat untuk menyajikan makan malam untuknya. Sembari bercerita tentang pengalaman bagaimana ia bisa menjadi seorang chef. Sydney juga bercerita tentang malam di mana ia tak memiliki uang setelah keluar dari Institut Makan Internasional. Dengan alasan karena ia menghabiskan uangnya untuk makan di makanan terbaik di dunia. Setelah memberi informasi kepada para chefnya, Kermit pergi ke kantor sembari meratapi hutang yang ditinggalkan oleh Mike. Beruntung saat itu Tina menyadarinya. Ia bertanya sesuatu, apakah Kermit baik-baik saja? Kermit mengaku ia sedang kebingungan dengan apa yang ditinggalkan oleh Mike. Tetapi sayang sekali, Tina tak banyak menahu perihal hal tersebut. Ia hanya ingat mengenai cerita saat Mike tak bisa membeli serbet untuk para chefnya. Sehingga Tina memaksa agar Mike mau membuat para chefnya nyaman di The Beef. Tina juga ingin mengingatkan Kermit bahwa cintanya terhadap Mike akan selalu diingat. Kembali kepada Marcus dan Sydney yang mulai mencicipi makanan malam itu. Seusai makanan disantap, Marcus bertanya apakah Sydney akan kembali ke Beef? Karena ia mengaku akan kembali dan mencoba untuk berbicara dengan Kermit untuk meluruskan permasalahan mereka. Sayangnya, Sydney masih belum memiliki pikiran untuk kembali ke sana. Mungkin ia akan mencoba mencari pekerjaan lain. Namun yang mengagetkan adalah mereka mengakui jika makanan dimasak oleh seorang Kermit Berzato adalah makanan terlezat dan bergizi di dunia, guys. Sementara itu, pesta bujang telah dimulai di dalam restoran The Beef. Seusai para chef menyajikan kepada para tamu, Richie dan Kermit memutuskan untuk merokok di luar. Mereka berbincang tentang betapa menyesalnya seorang Richie saat tak bisa menghentikan kebiasaan Mike dalam mengkonsumsi narkoba. Ia bahkan tak terpikirkan jika dirinya sudah seharusnya memborgol seorang Mike. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tak ada lagi yang perlu mereka sesali karena kini Mike telah tenang di alam sana. Ketika pembicaraan masih lanjut, mereka mendengar suara keributan dari arah dalam yang membuat mereka mau tak mau harus melerai keributan tersebut. Baik Kermit maupun Richie sebenarnya berusaha melerai. Nah, masalahnya adalah Kermit mendapat hajaran dari orang tersebut sehingga Richie mencoba membelanya dengan cara menghajar pria itu yang justru berakhir dengan tragis saat pria tersebut tak sadarkan diri. Alhasil, Richie langsung dimasukkan ke dalam sel penjara selagi menunggu hasil observasi apakah pria yang ia hajar tewas atau tidak. Polisi juga sudah memperingati pasal dakwaan pembunuhan yang akan Richie hadapi jika pria itu tak kembali siuman. Sebelum Richie beristirahat di dalam sel penjara,
ia meminta izin untuk melakukan panggilan telepon terlebih dahulu. Dan panggilan telepon itu didedikasikan kepada mantan istrinya karena ia hanya ingin memberi kabar bahwa dirinya baru saja menyelesaikan pekerjaan. Di pagi harinya, ketika Richie sedang tertidur, ia dibangunkan oleh polisi yang pada akhirnya membebaskan Richie karena pria yang dipukulnya berhasil terbangun. Tentu Richie sangat senang, bersyukur karena ia tak mendapatkan jeratan hukum. Lalu dengan segera ia langsung mengajak Kermit untuk segera pergi, yang dimana saat itu Kermit tertidur di ruang tunggu. Mereka dengan segera bergegas kembali ke restoran untuk membersihkan semua kekacauan yang ada. Richie juga kembali disambut oleh Tina yang telah mengetahui kasus semalam. Tanya itu, masalah sedikit demi sedikit mulai terselesaikan saat Marcus juga memutuskan untuk kembali ke dapur. Ketika Kermit mengumumkan jika mereka hari ini akan bekerja ekstra karena ada festival Sungai Utara, ia justru tak sengaja menemukan sebuah catatan berisi resep di balik tempat pulpen. Kemudian Kermit dengan segera mempercepat intensitas pekerjaannya setelah ia mendapat pasokan daging babi. Tetapi saat Kermit sedang menunggu air yang direbus, serangan panik kembali datang saat dimana Kermit tak sadar jika ia sedang membakar restoran. Beruntung saat itu semua orang menyadari kejadiannya, sehingga mereka langsung memadamkan api, lalu Richie meminta Kermit untuk tenang terlebih dahulu. Setelah Kermit cukup tenang, Richie mendatanginya, memberinya sebuah amplop yang berisi surat dari peninggalan Mike. Lantas Kermit pun pergi ke gang sebelah untuk berdiam diri sejenak. Ia juga memberanikan diri untuk mengirim pesan kepada Sydney agar bisa mengatakan jika sebenarnya masakannya kurang asam. Ia meminta maaf atas kejadian itu yang hanya direspon buruk oleh seorang Sydney. Lalu dengan perlahan Kermit membuka isi amplop dari Mike yang tertulis Mike meminta kepada Kermit untuk tetap ingat pada apa yang sering ia ucapkan. Juga Kermit melihat sebuah resep cara membuat spaghetti rumahan di keluarga mereka. Setelah membaca surat tersebut, ternyata Kermit langsung terinspirasi untuk membuat spagettinya sebagai makan siang para chef. Namun, ketika Kermit hendak memasukkan saus tomat dalam kemasan kecil sesuai dengan apa yang tertulis di resep, ia terkejut ketika melihat tumpukan dolar yang terbalut dengan plastik keluar dari kaleng saus tomat tersebut. Alhasil ia meminta tolong kepada semua chef untuk membuka semua kalengan saus tomat yang mereka miliki. Di hari itu, mereka justru disibukkan dengan pengumpulan ratusan lembar dolar yang semua tertata rapi dalam balutan plastik. Di saat yang bersamaan, tampak Sydney yang memutuskan untuk kembali datang terkejut dengan apa yang sedang para chef lakukan. Yang hanya Kermit katakan adalah mereka bisa membangun restoran yang jauh lebih baik sesuai dengan apa yang pernah mereka bayangkan. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Kermit yang memutuskan untuk menutup The Beef serta memperkenalkan restoran The Beer yang akan segera buka. Kemudian ia membiarkan para chefnya mencicipi spaghetti rumahan ala keluarga Bersato. Dan pembahasan dari series inspiratif kali ini pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian ending dari series The Beer satu ini? Tetap nantikan kelanjutannya karena kami akan membahas season 2 yang akan rilis di pertengahan tahun. Berikan kami respon positif di kolom komentar. Bagikan video jika kalian menyukainya, serta like dan subscribe agar kalian tak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.